keanggunan yang menyembunyikan misteri. Selamat datang kembali di Bisikan Horor. Bayangkan sebuah hotel megah di atas bukit dengan arsitektur klasik bergaya Tiongkok kuno, pilar-pilar merah menjulang tinggi, atap berlapis genteng emas, dan taman-taman tenang yang menghadap langsung ke kota Taipei. Itulah Grand Hotel Taipei, atau yang dikenal juga sebagai Yuanshan Dafandian. Tapi di balik kemegahannya, hotel ini menyimpan kisah-kisah menyeramkan yang sudah melegenda di seluruh Taiwan. Bagi wisatawan biasa, Grand Hotel hanyalah tempat bermalam dengan layanan mewah dan sejarah panjang. Tapi bagi sebagian orang Taiwan, bangunan ini adalah pusat energi mistis tempat berkumpulnya roh-roh penasaran, lorong-lorong rahasia, dan lantai-lantai terlarang yang bahkan tidak tercantum di lift. Kisah-kisah yang beredar bukan sekadar dongeng atau cerita iseng, melainkan berasal dari kesaksian para pekerja hotel, tamu VIP, bahkan pejabat militer dan spiritualis yang pernah mengalami langsung kejanggalan di sana. Konon, hotel ini dibangun di atas bekas pemakaman besar dan reruntuhan kuil tua. Bahkan sebelum hotel ini berdiri tahun 1952, wilayah Yuanshan dikenal sebagai kawasan angker. Tidak sedikit warga yang mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti rintihan, tangisan perempuan, atau langkah kaki yang menggema dari dalam tanah. Yang paling misterius adalah lantai rahasia yang tidak bisa diakses publik, serta lorong bawah tanah yang kabarnya menyambung ke berbagai titik penting di Taipei. Pihak hotel sendiri sempat mengakui bahwa lorong tersebut memang ada dan dibangun sebagai jalur evakuasi untuk Presiden Chiang Kai-shek. Namun, misterinya tidak berhenti sampai di situ. Misteri lorong bawah tanah dan arwah penunggu. Selama puluhan tahun, cerita tentang lorong bawah tanah di bawah Grand Hotel Taipei menjadi sumber spekulasi dan mitos yang tak pernah padam. Menurut laporan dari beberapa mantan staf dan sekelompok peneliti sejarah, lorong ini konon tidak hanya digunakan untuk evakuasi darurat, tetapi juga pernah menjadi jalur rahasia bagi pejabat tinggi pada masa pemerintahan militer Chiang Kai-shek. Lorong-lorong tersebut dikabarkan memiliki banyak percabangan yang menuju ke berbagai titik strategis di kota, termasuk ke markas militer, bahkan hingga ke Gunung Yangmingshan. Tapi yang paling mengerikan adalah kesaksian tentang penjaga tak terlihat dari lorong itu. Seorang penjaga malam yang bekerja di hotel pada awal tahun 1990-an bercerita bahwa ia pernah secara tidak sengaja membuka pintu besi tua di ruang bawah tanah saat melakukan inspeksi. Pintu itu mengarah ke sebuah lorong yang panjang dan remang-remang. Ia penasaran dan menyalakan senter kecil, lalu melangkah masuk. Baru berjalan sekitar 20 meter, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara bisikan, lembut namun jelas, berbicara dalam bahasa Mandarin kuno, "Jangan lanjutkan." Ketakutan, ia berbalik dan berlari kembali ke pintu, namun pintu itu sudah tertutup rapat dan tidak bisa dibuka dari dalam. Dalam kepanikan dan gelap gulita, ia menyenderkan tubuhnya ke dinding sambil menangis dan membaca doa. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Ia pun melarikan diri keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia mengundurkan diri malam itu juga dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke hotel itu lagi. Lantai rahasia yang tidak muncul di lift. Cerita tak kalah menyeramkan datang dari seorang wanita yang pernah menginap di Grand Hotel Taipei sebagai tamu konferensi. Ia mengatakan bahwa saat larut malam, ia mencoba turun ke lobi menggunakan lift. Namun secara misterius, lift berhenti di lantai yang tidak memiliki angka, hanya simbol kuno yang terukir samar di atas tombol. Pintunya terbuka perlahan, dan yang terlihat di depan matanya adalah lorong panjang
dengan lampu redup dan karpet merah tua yang tampak lusuh. Di sepanjang lorong tergantung lukisan potret orang-orang tua dengan tatapan tajam, seolah-olah mengikuti gerakannya. Ia merasa tertarik untuk melangkah keluar. Namun sebelum sempat melakukan apapun, suara dari speaker lift berbunyi, "Silakan kembali ke dalam." Suaranya bukan suara mesin melainkan suara seorang wanita paruh baya yang asing dan lembut, tapi mengandung nada perintah. Wanita itu langsung menekan tombol lobi dan lift menutup. Begitu ia sampai di bawah dan melaporkan kejadian tersebut ke resepsionis, staf hotel hanya tersenyum kaku dan berkata, "Tidak ada lantai seperti itu di sistem kami. Kamar kosong yang tidak pernah disewakan." Salah satu misteri lain yang sering disebutkan oleh para pengunjung adalah keberadaan kamar yang konon tidak pernah disewakan, kamar 476. Menurut kabar burung, kamar tersebut pernah menjadi tempat seorang bangsawan Jepang bunuh diri saat masa kolonial. Tubuhnya ditemukan tergantung di dekat jendela, dan sejak saat itu, para tamu yang secara tak sengaja dipindahkan ke kamar tersebut selalu mengalami mimpi buruk yang berulang. Mereka bermimpi berada di dalam kamar itu, namun dengan suasana tahun 1940-an. Dindingnya basah, suara detik jam terdengar sangat keras, dan jendela selalu terbuka meski tidak ada angin. Di sudut ruangan, berdiri seorang wanita berkimono putih dengan wajah pucat dan mata kosong, menatap mereka tanpa berkedip. Saat mereka mencoba berbicara atau menjerit, suara mereka tak keluar. Hanya suara langkah pelan mendekat dari belakang. Menurut legenda lokal, jika seseorang mengalami mimpi itu selama 3 malam berturut-turut, mereka akan mengalami kematian tragis dalam waktu 7 hari. Hingga hari ini, Grand Hotel Taipei tetap berdiri megah, menjadi lambang kebanggaan, sejarah, dan budaya. Tapi di balik keindahan arsitekturnya yang ikonik, banyak yang percaya bahwa hotel ini menyimpan dimensi lain yang hanya muncul kepada mereka yang terpilih. Apakah Anda berani menginap di hotel ini? Atau mungkin Anda sudah pernah. Dan malam itu, ketika Anda tak bisa tidur dan merasakan ada yang duduk di pinggir ranjang Anda, mungkin itulah malam ketika arwah penghuni Grand Hotel mengunjungi Anda. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini di Bisikan Horor. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam-malam berikutnya akan ada lebih banyak kisah mencekam yang menunggumu. Sampai jumpa dan selamat malam. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.